Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liet Estrella adalah usaha desain grafis yang dikembangkan secara visu untuk berkembang seiring dengan meningkatkan kebutuhan akan visual yang menarik dan profesional dalam berbagai aspek kehidupan, baik itu bisnis, pendidikan, maupun hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Linta Wahidiningrat dengan absen 16 dengan nomor NIM 2305021110181. Di sini saya akan menjelaskan proposal UAS saya mengenai usaha desain grafis, yaitu Liège Estrella. Usaha desain grafis merupakan salah satu bidang yang terus berkembang seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan visual yang menarik dan profesional dalam berbagai aspek kehidupan, baik itu bisnis, pendidikan, maupun hiburan. Salah satu contoh usaha desain grafis yang sukses adalah IB Logo Design, yang didirikan dengan tujuan memanfaatkan hobi dan kemampuan desain para desainer Indonesia agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat serta bersaing dengan desainer luar negeri. Untuk perizinan NIB sudah saya ajukan ke OSS, juga hak merek tidak ada salah satu hak paten yang mempunyai nama Liège Estrella. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa usaha desain grafis Liège Estrella masih orisinal. Latar belakang, apa sih desain grafis usahanya ini? Desain grafis adalah proses komunikasi menggunakan elemen visual seperti simbol, gambar, teks, dan warna untuk menciptakan representasi gagasan dan pesan secara virtual. Lalu mengapa? Karena desain grafis kini populer di kalangan pengusaha. Alasannya juga karena desain grafis dapat memperkuat identitas usaha, dapat menyalurkan hobi, dan melatih kreativitas. Untuk siapa sih? Nah, desain grafis ini dapat dibuat dengan mudah oleh siapapun, baik pemula atau berpengalaman, dengan hanya bermodalkan otodidak dari platform seperti YouTube, TikTok, dan lain-lain. Terus kapan sih pembuatannya? Desain grafis ini bisa dibuat kapan saja. Lalu di mana? Nah, tempatnya ini juga di mana saja, asalkan ada peralatan dan bahan-bahan yang dibutuhkan. Bagaimana sih cara pembuatan desain grafis? Pertama, menyiapkan alat bahan, menyiapkan konsep, riset referensi, terus membuat desain, menggunakan software yang diinginkan, lalu finishing di software tersebut. Tujuan usaha ini untuk mengembangkan kreativitas, membuat desain grafis dapat menjadi sarana untuk mengasah kreativitas, menghasilkan produk yang bernilai estetik. Desain grafis dapat menghasilkan produk-produk yang memiliki nilai estetik tinggi seperti logo, pamflet, brosur, dan lain-lain. Lalu untuk mendapatkan penghasilan tambahan, untuk manfaat, pertama mengembangkan kreativitas, kedua membuat desain grafis dapat mendorong pemula untuk berpikir kreatif dan kritis untuk menciptakan desain dan inovasi baru sesuai dengan tren, melatih penggunaan software editing, terus pembuatan desain grafis melibatkan keterampilan seperti membuat sketsa, membuat konsep, dan foto produk. Pihak-pihak terkait yaitu ada pembuat desain, yaitu desainer sendiri, lalu ada konsumen, klien, ada influencer juga. Dianalisis melalui Google Trend, minat seiring waktu untuk desain logo itu mengalami turun dalam 30 hari terakhir. Minat desain logo mencapai puncak yaitu 100% pada tanggal 6 Juni 2024 dan mengalami titik terendah pada 25 Mei. Lalu karakter bisnis. Karakter bisnis ini untuk jenis desain grafis, nama usaha Liège Estrella dengan karakteristik desain menarik mengikuti tren pasar. Keunggulannya itu memperkuat identitas produk, harga terjangkau, kualitas tinggi, dan mendukung strategi pemasaran serta mengikuti tren pasar. Kekurangan produknya itu produk mudah ditiru. Satu, karena kita ngepost di sosmed, otomatis banyak desainer lain dapat meniru produk kita. Lalu kebutuhan akan pembaruan berkala seperti software yang harus diperbarui tiap bulan atau tiap tahun. Lalu ada revisi mendadak dari klien, itu juga termasuk kekurangan produk. Analisis SWOT, untuk strength-nya itu kualitas tinggi. Lalu ada keunggulannya itu kualitas tinggi, harga terjangkau, terus layanan pelanggan yang responsif, terus fokus
kita kepada industri. Kelemahannya yaitu skala bisnis kita masih dalam tahap pengembangan, terus pengenalan brand, ketergantungan pada klien tertentu. Jadi karena kita fokusnya ke makanan, bisnis makanan, fashion, dan kosmetik, jadi pasar kita tidak terlalu luas. Lalu keuntungan, kelebihan, peluang yaitu pertumbuhan industri yang kreatif, ekspansi pasar, kolaborasi, juga inovasi teknologi. Dengan kelemahan, ancaman persaingan yang ketat karena banyaknya desainer di zaman sekarang. Lalu ada perubahan tren desain seiring berkembangnya teknologi dan juga zaman. Untuk analisis pasar desain grafis ini cukup besar harusnya. Nah, kan juga tergantung dari permintaan desain grafis yang didorong oleh tren fashion, keinginan untuk tampil beda, dan harga yang terjangkau. Untuk profil konsumen, bisnis Liat Estrella ini fokus kepada pebisnis makanan, kecantikan, dan fashion. Bisnis makanan seperti warung kopi, kafe, dan resto. Jadi Liat Estrella di sini menyediakan pembuatan logo atau pembuatan desain-desain lain untuk meningkatkan nilai dari kafe tersebut. Potensi secara fleksibel, sistem produksinya fleksibel, jadi tidak monoton dan tidak memerlukan waktu yang lama. Lalu ada pesaing ini lebih banyak di dunia online, soalnya desainer grafis itu cenderung pasarnya lebih luas di kancah media sosial. Lalu media promosi yang digunakan pertama ada WhatsApp, Instagram, TikTok, dan konten-konten yang menarik yang melibatkan influencer, serta promo diskon atau giveaway. Untuk offline store, kita memperkenalkan secara langsung dengan bantuan media brosur, pamflet, dan door to door. Target rencana penjualan 1 tahun itu 192 desain. Jadi kita menargetkan omset sebesar 14.400.000 dengan 192 desain, dengan jumlah target penjualan dalam 1 bulan yaitu 16 kali desain. Untuk strategi pemasaran kita menggunakan digital marketing, lalu offline store, lalu ada bisnis model canvas. Pertama, key partner itu kita ada influencer, Davon, dan Dira Printing. Untuk resource-nya kita menggunakan media sosial sebagai media promosi, kualitas produk yang baik, alat yang memadai. Lalu ada aktivitas, pemasaran produk, desain grafis, promosi melalui platform media sosial, perluasan kerjasama, lalu endorsement juga. Terus value-nya kualitas, visual tinggi, kreativitas, inovasi, dan fleksibilitas dalam proses. Customer relationship, kita melewati WhatsApp, Instagram, dan TikTok. Lalu untuk customer segmennya, kita lebih ke pebisnis makanan, kosmetik, dan fashion. Kita juga memiliki cost structure, yaitu biaya pembelian alat, produksi, biaya operasional, biaya gaji karyawan. Untuk revenue pendapatannya, kita dari pertama modal pribadi, dana investor, dan keuntungan penjualan desain. Channel kita di sini ada media sosial WhatsApp, Instagram, TikTok, dengan desain grafis yang menarik. Untuk struktur organisasi, semua struktur seperti dari owner, manajer keuangan, manajer pemasaran, itu dipegang oleh owner saya sendiri. Lalu aspek AMDAL, penggunaan material dan sumber daya. Material dari penggunaan desain grafis ini bisa dibilang ramah lingkungan karena tidak ada bahan realnya, cuma menggunakan bahan visual. Lalu ada aspek hukum. Bentuk badan usaha ini akan dikembangkan menjadi PT karena perseorangan juga. Pendaftaran merek sudah didaftarkan, lalu
Untuk analisis produksi, pertama ada peralatan yang dibutuhkan yaitu CorelDRAW 1 buah, Canva Premium, laptop 1, handphone 1, dan Lightning 2. Lalu ada proses produksi. Pertama, kita menyiapkan alat dan bahan seperti font yang akan digunakan, elemen yang akan digunakan, terus alat-alat seperti CorelDRAW, Canva, dan juga Lightning. Apabila kita memerlukan foto pada produk yang akan kita desain. Lalu kedua, menyiapkan konsep yang diinginkan oleh klien. Nah, ini titik krusial ya. Jika konsep yang diinginkan oleh klien tidak benar-benar dipahami oleh desainer, maka akan mengalami miskomunikasi dan membutuhkan revisi yang berkali-kali. Terus ketiga, ada riset referensi dari TikTok, YouTube, Pinterest, dan lain-lain. Jadi kita riset dulu konsep yang diinginkan oleh klien, lalu kita membuat desain menggunakan software CorelDRAW. Setelah kita membuat sketsa dan desainnya, lalu kita ke tahap terakhir, yaitu tahap kelima, finishing di Canva dengan menambahkan font-font dan elemen yang dibutuhkan. Jumlah produk yang dihasilkan per minggu kami memproduksi 4 desain untuk memenuhi keinginan klien. Lalu foto produk yang dihasilkan ada ini, salah satu yang sudah pernah saya buat. Analisis keuangan, kebutuhan modal di sini CorelDRAW, Canva, laptop dan handphone, lalu Lightning 2. Untuk CorelDRAW sendiri itu harganya 100.000, lalu Canva 30.000, laptop 3 juta, handphone 2 juta, dan Lightning 100.000 per unit. Jadi kalau di total semuanya menjadi 5.400.000. Untuk biaya tetap upah pekerja itu per bulan 500.000, listrik 30.000. Dengan total 6.360.000. Biaya produksi per minggu, pencarian referensi per jam itu kita tarif 10.000, konsep 15.000, sketsa 20. Dan biaya lain seperti tenaga kerja, listrik, revisi. Untuk tenaga kerja 50.000, listrik 10.000, revisi 10.000 per sekali revisi, dengan total 3 revisi yaitu 30.000. Untuk menentukan harga pokok penjualan, biaya produksi sendiri 185.000 dengan jumlah unit per minggu produksi 4 kali, yaitu 4 desain. Harga produksi per unit yaitu 46.250 dengan harga jual 75.000. Laba per produk 28.750. Rencana neraca awal dan neraca akhir tahun. Untuk perkiraan jumlah pada penjualan produk 12 bulan pertama itu 5.520.000 dengan piutang 3.740.000 dengan total aktiva 8.550.000. Perkiraan utang usaha 4 juta, pengeluaran awal yang meliputi pemasaran, kebutuhan habis pakai, dan investasi sebesar 740. Lalu ada kebutuhan produksi awal sebesar 3.720 dengan total pasifa 8.520. Untuk BEP dengan perhitungan biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit, mendapatkan total 108 desain. Jadi setara dengan 6 bulan, 2 minggu, 5 hari produksi untuk mendapatkan BEP. Terus benefit and cost ratio. Benefit dan cost ratio itu apa sih? Digunakan untuk apa sih? Itu digunakan untuk menghitung apakah suatu usaha menguntungkan, tidak menguntungkan, dan merugikan atau merugikan. Nah, dengan pedoman pendapatan dibagi pengeluaran, pendapatannya sebesar 5.520.000 dibagi 4.520.000 menghasilkan 1,22 yang berdasarkan perhitungan B atau C ratio. Usaha ini memiliki rasio lebih dari 1 yang bisa diartikan memiliki keuntungan. Lalu payback period berdasarkan investasi yang diberikan sebesar 500.000, laba bersih per tahun yaitu 1 juta, dan payback period 0,5. Dengan analisis tersebut diketahui bahwa periode waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan modal investasi adalah 0,5 tahun atau setara dengan 5 bulan. Rencana awal laporan laba rugi. Untuk tahun pertama pendapatan usaha direncanakan sebesar 5.520.000. Lalu beban
usaha sebesar 4.520.000 dengan laba bersih 1 juta. Lalu tahun kedua 69 juta dengan beban usaha 2.820.000 mendapatkan laba bersih 4.080.000. Untuk sistem upah, pembagian sistem upah menggunakan pembagian upah per jam kerja karena pada pendekatan sistem ini lebih efektif dan fleksibel mengingat adanya revisi yang diperlukan pada desain yang telah dibuat. Upah per jam kerja itu kelebihannya mendorong desainer untuk fokus pada kualitas desain, lalu kekurangannya mungkin membuat desainer tidak termotivasi untuk bekerja cepat karena dengan lamanya pengerjaan maka semakin banyak juga dia diupah kerja. Lalu sistemnya sih bagaimana sih? Untuk tarif per jamnya itu 2.000, penghasilan harian, lama kerja per jam dikali tarif per jam. Contoh seperti pengrajin, desainer bekerja 8 jam dalam sehari, penghasilan hariannya adalah 8 jam dikali 2.000 menjadi berarti tarifnya itu sebesar 16.000. Kesimpulan, Lied Estrella adalah perusahaan desain grafis yang fokus pada penyediaan layanan desain berkualitas tinggi dengan harga terjangkau. Usaha ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan visual berbagai sektor bisnis, khususnya pebisnis makanan, fashion, dan kosmetik. Lied Estrella menawarkan berbagai layanan desain seperti logo, banner, poster yang dirancang untuk memperkuat identitas visual klien dan mendukung strategi pemasaran mereka dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan internet. Perusahaan ini memiliki beberapa keunggulan termasuk harga yang kompetitif, kemampuan mengikuti tren pasar, dan pendekatan kustomisasi yang memungkinkan klien mendapatkan desain yang sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka. Jadi permintaan klien itu di atas segalanya. Selain itu, Lied Estrella juga menggunakan metode produksi just in time untuk memastikan desain selesai tepat waktu sesuai permintaan klien. Dalam hal aspek hukum, Lied Estrella berencana untuk berbasis sebagai badan usaha resmi dengan mengurus perizinan yang diperlukan termasuk pendaftaran merek dagang di Direktorat Jenderal. Sekian dari saya, itu adalah beberapa pengenalan singkat untuk produk dari Lied Estrella. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.